Hai teman-teman, hari ini kita akan ngobrolin soal sesuatu yang sering banget kita lakuin dan juga kadang dianggap remeh, yaitu belajar. Tapi apa sih hakikat belajar itu sendiri? Menurut aku, belajar itu proses dimana kita itu ngalamin perubahan. Nah, perubahan itu kita dapat dari pengalaman. Jadi belajar itu nggak cuma pas kita di kelas aja atau pas kita baca buku. Belajar itu bisa dari mana aja. Misal kalau kita kalah pas main game, itu jadi kita bisa belajar buat dapat strategi baru gimana sih caranya buat menang. Iya, dan itu yang disebut perubahan relatif permanen. Kalau kamu hafal buat ujian dan terus besoknya lupa, itu bukan sepenuhnya belajar dalam makna hakikinya. Terus bedanya belajar sama pembelajaran itu apa? Bukannya biasanya dicampur adukan ya? Nah, ini penting. Belajar itu proses yang terjadi di dalam diri seseorang, aktif personal dan gak selalu kelihatan. Sementara, pembelajaran itu merupakan proses yang dirancang oleh orang lain, seperti guru, fasilitator, atau sistem, untuk menciptakan kondisi supaya belajar bisa terjadi. Nah, jadi kalian udah paham kan tentang apa yang aku jelasin tadi? Wah, jadi pembelajaran itu kayak jembatan untuk memfasilitasi belajar ya? Betul. Tapi kalau jembatannya itu jelek dan nggak memfasilitasi, jadi belajar juga nggak nyambung. Makanya pendekatan konstruktivisme itu kita butuhkan. Mengapa? Karena biar siswa ini bisa eksplor pengetahuannya, ilmunya, gitu. Kayak waktu aku belajar sejarah, dulu cuma ingat tanggalnya doang. Tapi pas diajak bikin proyek hidup di zaman kolonial, aku bener-bener ingat, bukan cuma ngerti. Jadi intinya belajar itu aktif, konstekstual, dan bermakna. Bukan pasif nunggu ilmu dituangin kayak air ke dalam gelas kosong. Iya betul. Dan sebagai pelajar, kita juga mempunyai tanggung jawab besar sebagai agen penggerak. Bukan cuma menunggu guru saja memberikan ilmu di kelas, tapi kita bisa mencari ilmu tersebut di luar kelas, bisa lewat pengalaman, koneksi, maupun yang sekarang lagi tren yaitu AI. Jadi mulai sekarang sadari bahwa kamu adalah arsitek pengetahuanmu sendiri. Betul, dan belajar itu nggak harus di kelas, bisa lewat musik, jalan-jalan, atau bisa dari kesalahan atau kekalahan game yang kamu mainkan. Asal kamu merefleksi dan menghubungkannya dengan hal lain, itu belajar hakiki. Dan kalau kamu guru atau fasilitator, Ciptakan ruang yang memungkinkan proses itu terjadi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tanya kepada diri kamu sendiri apa